Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyudi dari peserta KKN Jati Agung Umpri, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di Jati Agung banyak industri atau tempat pembuatan genteng dan batu bata. Ini adalah salah satu tempat produksi dari genteng. Nanti kita akan berbincang sedikit dengan pemilik genteng. Oke, kembali lagi bersama saya. Alhamdulillah kita sudah bertemu dengan Bapak. Mungkin kita akan berbincang sedikit, Pak. Saya Sukarno. Mungkin bisa menceritakan ini bagaimana dari tahun kapan mungkin pabrik genteng ini. Ya. Pertama, assalamualaikum. Kalau dikatakan pabrik ya bukanlah, sekelas pengrajin. Saya berumah tangga dari tahun 1993, terus mulai bikin genteng kurang lebih 94 sampai detik ini. Jadi selama ini biaya hidup ya dari ini, dari genteng, dari kebutuhan garam sampai pendidikan anak. Mungkin ada cabang yang lain, Pak? Nggak ada? Atau ada Ya, aja? Cabang lain nggak ada sih, kadang-kadang itu ada sawah sedikit ya untuk apa ya, bekal sekedar untuk makan. Tapi katanya dari sini dapat biaya garam dan lain-lain sampai anak pendidikan. Ya. Mungkin anaknya berapa, Pak? Kebetulan anak saya tiga. Yang pertama 94, lahir 94 bulan 6. Alhamdulillah sampai sekarang udah lulus dari Unila, Pak ya, Unila. Sekarang alhamdulillah udah kerja di suatu perusahaan di Jakarta. Terus yang kedua, Pak? Yang kedua di ITERA, Universitas ITERA. Sementara kayaknya semester 5 apa 6 lah kurang lebih ya. Yang ketiga SMA kelas 3. Mungkin yang ketiga mau lanjut kuliah atau Cita-cita sih kayaknya prinsip saya harus S1 semua sih. Selanjutnya kesana saya sekedar biaya. Selanjutnya masalah pekerjaan biar anak yang cari sendiri, yang lebih tahu dengan apa ya, jurusan. Pertanyaan sedikit, Pak. Anaknya itu mau kuliah karena dorongan Bapak saja atau emang dari anaknya juga semangat kuliah? Yang pertama ya dari awal lah, prinsipku karena apa ya, dari dulu kan aku orang yang nggak punya lah secara ekonomi, secara pendidikan SD tidak lulus, buta huruf. Jadi aku punya prinsip harus sekolah. Jadi dari kecil katakanlah harus belajar. Di pengrajin ini mempekerjakan berapa orang, Pak? Kalau topong satu ya orang 3 lah. Orang 3. Kira-kira kalau sebulan berapa ribu, Pak, untuk genteng? Kalau nggak ada halangan ya kisaran 20.000 lah. Biasanya kemana, Pak? Apa itu menjualnya? Masalah pasaran ya tergantung permintaan. Yang jelas dari dulu ya lokal artinya dalam provinsi. Kalau boleh tahu harga persatuan genteng berapa, Pak, di sini? Kalau sekarang 80
80. 1.000-nya 800 kan, per biji berarti 80. Kalau ini ngambil tanahnya mungkin dari mana Pak, atau sudah biasa? Iya, masalah tanah kami kalau dulu awal-awalnya harus punya tanah sendiri, karena semakin habis dan jauh sekarang beli mobilan dan jadi yang nyari mobil. Berdiri kerajinan ini dari 94 ya. 4 Berarti Bapak asli orang sini ya? asli orang sini, Kelurahan Jati Agung. Atau Bapak itu tetap orang sini juga? Bapaknya ya asal usul dari Jawa Tengah, Kebumen. Dan kalau orang tua dari ibu orang Jogja. Berarti waktu awal 94 tahun 94 Bapak merintis sendiri atau sudah mempekerjakan orang? Awal sendiri, awal-awal rumah tangga bikin genteng sendiri dari ngeduk tanah sampai jadi genteng itu sendiri dengan ibu lah. Terus Iya. kisaran tahun selang kurang lebih 2 tahun lah. Ada yang kerja. Terus kalau kita mau pesan itu gimana Pak? Atau cuma nelpon saja atau gimana? Kalau sekarang ya aku buka di WLX apa ya, WLX ada nomor, terus yang sering ya udah langganan lah. Namanya Pak mungkin? Pelanggan. Nama WLX genteng asam mantep apa ya, genteng asam mantep. Asam mantap ya. Jadi dari awal emang namanya itu ya Pak ya? Mungkin ada asal usulnya Pak namanya Pak? Ya enggak sih, itu kan asa itu kan apa yang mencari rezeki lah. Mantap itu nama genteng, mantap. Ya, semoga depannya bisa nambah lagi tabung 2, 3. Nah, Angen-angen ada sih, pernah saya alami, tapi kan karena sekarang faktor tenaga kerja ya. Dulu udah pernah bukan cuma 1 lah, udah 2, tapi kan faktor tenaga yang kerja nggak ada, jadi yang cukup 1 lah. Masalah merintis dari awal modal 1 sen pun nggak punya Mas, bahkan utang semua. Kalau nginget cerita dari awal orang tua sampai mulai saya udah inilah ngerongso lah, nggak inget masalah bro. Kalau untuk kendala saat ini ada nggak Pak di momen-momen sekarang ini, kan habis COVID sekarang? Kendala sekarang ini sih masalah pekerja, khususnya pekerja molen yang jadi kendala sekarang tenaga kerja. Masalah penjualan nggak ada masalah, pemasaran barang semoga bisa maju dan cita-citanya tercapai Pak ya. Mungkin ada masukan untuk kita kaum muda Pak, motivasinya dari Bapak? Motivasinya ya semangat berusaha, terus jangan putus asa. Modalnya hanya modal niat, ada
ada niat pasti ada jalan keluar, pasti ada rezeki. Jangan cukup sekarang apa yang ada sekarang, jangan cukup, merasa harus merasa kurang dan kurang terus. Kurang artinya bukan karena serakah, artinya kalau untuk keluarga kurang artinya kan merasa kurang terus belum mampu. Jadi tapi jangan sombong, artinya kurang itu artinya merasa bodoh. Kalau untuk pendidikan anak ya artinya modal utama jangan, kalau bagi aku bukan rupiah, bukan harta, modalnya modal kemauan kedua belah, terutama anak dan orang tua. Insya Allah pasti ada jalan. Terima kasih Pak, sudah banyak bincang-bincang. Ya, semoga kita yang masih kuliah kedepannya untuk lancar kuliahnya selesai dan menggapai cita-cita kami di suatu saat. Ya, mudah-mudahan apa yang diserap dari sekolah, dari guru, semoga bermanfaat bagi nusa dan bangsa selatan. Itu Pak wawancara dari saya. Terima kasih telah memberikan waktu. Terima kasih Pak. Oke, alhamdulillah mungkin sekian wawancara saya dengan Bapak Suparno, pemilik pengrajin genteng. Semoga kita semua dapat mempelajari atau memuhasabah untuk senantiasa mengikuti jejak beliau, karena beliau sangat semangat untuk melanjutkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.